Salah satu tokoh terkenal di Perjanjian Lama adalah Ayub. Di Ayub 1 ayat 1 dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini ideal ya kalau kita baca kisah mengenai Ayub di pasal pertama khususnya, bagaimana diceritakan orang ini saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia punya anak laki-laki, ya, anak-anak perempuan, ada 10 total anaknya, dan orang ini juga orang yang kaya, ya. Eh, Begitu kayanya sampai disebutkan dia itu yang terkaya di daerah dia tinggal, ya. Dan biasanya kan sebagian orang itu menganggap kalau orang kaya itu bisa karena sebagian itu karena hal-hal yang tidak jujur, ya, dalam usahanya mungkin tidak sepenuhnya bersih, ya. Ada mungkin laporan pajaknya yang tidak semuanya dilaksanakan dengan baik dengan berbagai alasan, ya. Tapi kalau di Alkitab ini cerita mengenai Ayub ini luar biasa sekali karena dia tuh bukan hanya kaya tapi dia juga jujur. Jadi kalau kita terjemahkan sekarang ini, dia ini pengusaha, dia punya banyak karyawan, dia punya banyak aset, tapi dia juga laporan pajaknya betul, ya. Dia menjauhi kejahatan, dia nggak pernah meras orang, ya. Dia hidup hidup benar. Bahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya, itu dituliskan di ayat 3, ia mempunyai banyak budak-budak, ya. Ini pegawai istilahnya, ya. Punya banyak karyawan. Jadi dia punya banyak perusahaan. Ini ya kayak konglomerat gitu. Dia punya 7 ekor domba, ya. Kalau sekarang ya mungkin dia punya perusahaan untuk suplai pakaian, ya. Kalau dia punya perusahaan garment, ya, atau konveksi misalnya, ya. Dia punya 3.000 ekor unta, jadi dia punya banyak banyak mobil, ya, punya perusahaan transportasi baik yang di darat, ya, atau di udara misalnya, atau di laut. Lalu 1.000 ekor sapi dan 500 ekor keledai, ya. Jadi dikatakan orang yang paling kaya di antara penduduk daerah timur. Nah, Ayub ini termasuk dalam 3 orang yang spesial, ya, di mata Tuhan, khususnya di Perjanjian Lama. Di Yeskiel 14 ayat 14 dikatakan di situ, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Jadi artinya 3 orang ini, Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka itu punya kualifikasi dalam kehidupan mereka sedemikian rupa sehingga kalau ada malapetaka di daerah tersebut, mereka ini selamat, mereka ini diluputkan. Ya, misalnya ada kejadian gedung misalnya, ya, meledak begitu, ya. Yang lain binasa, 3 orang ini selamat. Kayak Sadrah, Mesakh, Abednego waktu dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, mereka nggak terbakar. Itu udah mujizat yang ekstrim, ya, istilahnya, ya. Dulu ada kesaksian itu waktu kerusuhan tahun 98, ada orang yang punya toko ayam dalam ruko, waktu kebakaran melanda deretan rukonya, tapi waktu tiba di ruko dia, api itu nggak membakar ruko dia, tapi membakar ruko di sekelilingnya, di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ruko dia tuh selamat, ya, cuma sedikit gosong aja, dikelihatan terbakar, nggak terbakar. Dan dia punya usaha ternak ayam hidup yang ada di situ, satu pun tidak ada yang mati. Nah, ini contoh bagaimana pembedaannya Tuhan bisa buat itu. Di Mazmur itu dikatakan, Mazmur 91, walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, itu tidak akan menimpa aku. Nah, ini yang dimiliki oleh Nuh, Daniel, dan Ayub. Dan 3 orang ini punya status yang berbeda di dunia. Nuh itu penginjil, hamba Tuhan. Daniel itu pengusaha, dan Daniel itu karyawan. Ayub itu
pengusaha, ya. Jadi ini bicara soal mindset yang berbeda, status di hadapan manusia yang berbeda, tapi punya kualifikasi yang istimewa, yang sama di hadapan Tuhan. Jadi kita nggak perlu ikut-ikutan ya kalau memang jadi Nuh ya. Kalau memang Tuhan tidak memimpin ya nggak perlu jadi seperti Daniel atau Ayub, karena masing-masing punya panggilan, punya tempat ya. Nah, dari kehidupan Ayub kita perlu melihat beberapa hal yang seringkali dikutip ya oleh orangnya. Tapi kita perlu lihat konteksnya ya. Misalnya Ayub 1 ayat 21 ya. Waktu dia mengalami malapetaka, ini perkataan dia. Dia bilang begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Nah, ini benar ya. Karena kita tidak membawa suatu apapun waktu kita datang ke dalam dunia, juga waktu kita meninggalkan dunia ya, kembali kepada Tuhan. Nah, kemudian dia mengatakan Tuhan yang memberi, betul. Tuhan yang mengambil. Nah, ini yang perlu kita lihat ya. Karena dalam faktanya kita bisa baca di Ayub pasal 1 itu bahwa sebenarnya yang mengambil hartanya, yang membuat malapetaka, yang membuat anak-anaknya meninggal, yang membuat dia kena penyakit ya, itu adalah iblis, bukan Tuhan ya. Lalu dikatakan terpujilah nama Tuhan. Nah, ini sikap yang betul ya, untuk senantiasa memuji Tuhan. Tapi kita memuji Tuhan itu dengan pengertian yang benar juga. Ya, kita perlu sadar, apalagi kita hidup di perjanjian baru, dikatakan Allah adalah kasih. Ya, God is love. Itu satu hal yang kita pegang. Kita perlu ingat bahwa pengertian Ayub pada saat mengatakan ayat ini tidak sepenuhnya benar. Belakangan diakui bahwa dia juga bertumbuh ya, artinya dia itu pengertian dia akan Tuhan itu juga perlu waktu untuk bertumbuh ya. Nanti kita bisa lihat ayatnya ya. Tapi ayat ini seringkali dikutip oleh banyak orang Kristen ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan ya. Tuhan yang memberi itu betul, tapi Tuhan yang mengambil, no, bukan Tuhan yang mengambil. Memang ada percakapan ya, kita baca di pasal 1 itu antara iblis dengan Tuhan, dan Tuhan itu sering orang bilang mengizinkan ya itu terjadi. Kenapa diizinkan? Ada celah dalam kehidupan Ayub. Nah, jadi itu yang perlu kita pelajari ya. Ketika seorang mungkin banyak terjadi ya, hamba Tuhan mungkin luar biasa Tuhan pakai, kemudian setelah dia nggak ada banyak hal yang negatif yang ya kita singkirkan ya. Tapi kita perlu belajar ya, supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dia buat ya. Nah, sebenarnya di Ayub 3 ayat 25 ini ya, salah satu celahnya yang jelas sekali. Ayub itu walaupun dia jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, dia beri persembahan terus rutin kepada Tuhan. Ya, kalau bahasa sekarang mungkin di sebagian gereja itu rajin memberi persepuluhan, memberikan buah sulung, memberikan diakonia ya, dan sebagainya lah. Dia puasa juga mungkin lakukan. Tetapi di Ayub 3 ayat 25 ini dia bilang, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi Ayub itu walaupun hidupnya saleh, jujur, takut akan Allah, tapi sebenarnya ada ketakutan. Kalau kita baca di pasal 1 itu jelas dikatakan bahwa anak-anaknya suka buat pesta, dan Ayub itu takut. Kalau waktu pesta mereka ngomong ngelantur karena mabuk, mungkin mereka mengutuk Tuhan. Jadi setelah selesai pesta, Ayub itu sepertinya nyogok Tuhan. Dia bayar persembahan menurut jumlah anak-anaknya itu berapa ya. Jadi dia tidak tercatat mengajari anak-anaknya untuk takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, kemudian mendidik ya. Nah, Amsal berkata dengan tongkat ya, siapa tidak menggunakan tongkat itu benci kepada anaknya. Didiklah anakmu selama masih muda ya, itu membentuk dia. Ya, jangan manjakan, jangan semuanya dituruti, nanti dia berpikir dialah pusat kehidupan seluruh dunia. Ya, dia menjadi orang yang tersesat. Tapi harus diajari ya, step by step. Kita sayang betul, tapi kita perlu didik. Nah, apalagi kalau cucu ya, biasanya kakek nenek itu sayang sama cucu udah keterlaluan. Nanti cucunya jadi manja ya. Harus diajarin. Nah, Ayub hidup dalam ketakutan sehingga akhirnya yang dia takutkan itu yang terjadi.
Dia berpikir jangan-jangan anak-anakku mengutuki Tuhan. Lalu dia bayar sih ya persembahan semua buat Tuhan ya. Tapi dia tidak tercatat mengajari anak-anaknya. Nah, dikatakan di internet ini bagus sekali ya. Apa yang sedang kita pikirkan, itulah yang akan tertanam di dalam pikiran kita. Dan bila di pikirannya kita itu hanya terus diisi dengan rasa takut, maka ketakutan itulah yang nanti akan datang mendekat, menghampiri diri dan hidup kita nantinya. Ya, jadi apa yang kita takutkan itu bisa terjadi. Apa yang kita percaya bahwa bisa kita lakukan, itu juga akan terjadi. Makanya ada satu orang terkenal mengatakan begini, ya. Entah kamu bilang kamu bisa, apa kamu tidak bisa, dua-duanya betul. Ya. Jadi kalau kamu pikir kamu nggak bisa, ya nggak bisa. Ya. Tapi kalau kamu pikir kamu bisa, itu akan bisa. Ya. Itu ternyata salah satu keunikan manusia, ya, kehebatan manusia yang Tuhan ciptakan. Ada kemampuan yang luar biasa yang Tuhan buat. Ya, coba renungkan ya, kalau kita naik pesawat terbang, ya, betapa kita kecil sekali. Ya. Di dunia ini kita tidak terlihat kalau kita terbang tinggi, boro-boro kita manusia terlihat, kota pun udah nggak kelihatan karena kita begitu kecil sekali. Tapi toh Tuhan bisa beri kemampuan kepada manusia sehingga kita bisa buat pesawat terbang. Dan bisa terbang dengan kecepatan hampir 1000 km per jam. Ya, ada 400 orang dalam pesawat. Suhu di luar pesawat bisa minus 50 derajat Celcius. Dan kita bisa makan, bisa tidur sambil nonton mungkin. Bisa nyaman sekali. Itu kemampuan yang Tuhan berikan kepada manusia. Ya, jadi jangan penuhi pikiran kita dengan ketakutan-ketakutan. Ya, isilah dengan hal-hal positif, khususnya apalagi yang firman Tuhan ajarkan. Dan belajarlah memilah, melihat-lihat firman Tuhan itu. Ya. Jangan mengutip sesuatu yang karena ada di firman Tuhan, lalu kita kutip tanpa melihat penjelasan yang lebih detail. Ya. Jangan sampai salah iman kita. Ya. Seperti Ayub itu kita bisa belajar banyak dari dia. Tapi kita juga bisa belajar melihat ada hal-hal yang memang jangan kita lakukan. Harus kita hindari. Salah satunya itu adalah jangan hidup dalam ketakutan. Kalau kita melayani Tuhan, jangan didasari karena kita takut. Nanti kita nggak masuk surga misalnya. Kalau kita nggak beri perpuluhan, kalau kita nggak melayani Tuhan, kita nggak setia, kita akan dibuang oleh Tuhan. Nggak seperti itu. Tapi sebaliknya, kita melayani Dia, kita memberi persembahan karena kita tahu Dia mengasihi kita, dan Dia punya rencana yang indah buat kita, dan kita aman dalam tangan Dia. Itu satu hal yang perlu kita pegang dalam kehidupan kita. Ya, jadi motivasi pendorong kita untuk melayani itu adalah karena memang kita mengasihi Tuhan. Kita menyadari bahwa Dia itu baik, dan kita aman dalam tangannya. Jadi apa yang perlu kita buat dalam hidup ini ya, selain untuk hidup dalam rencananya. Yang pertama memang itu menyenangkan Dia, ya, berkenan kepada Dia, nggak ada yang bisa kita balas lagi ya selain hidup buat Dia, memuji menyembah Dia. Tapi yang kedua itu juga yang paling aman buat kita, hidup dalam panggilan di mana Tuhan berikan kita untuk tinggal di situ. Ya, setia dan lakukan step by step. Nah, ada beberapa ayat di kitab Ayub juga yang memang bagus ya. Ya, dalam ketidakmengertian dia juga ada prinsip-prinsip yang bisa kita pelajari. Di antaranya Ayub 23 ayat 10. Dia bilang bahwa karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas ya. Jadi Ayub bilang, Tuhan tahu, Tuhan mengerti jalan hidupku. Kalau aku sedang mengalami ujian, ya mau kenaikan kelas misalnya kan ada ujian kan, ya. Aku akan lulus, aku akan muncul seperti emas. Aku akan lulus sebagai siswa terbaik misalnya, mahasiswa terbaik. Ya. Ya, itu bagian yang bisa kita berikan, kita lakukan. Ya. Ini salah satu prinsip hidup Ayub ya. Jadi ada hal positif yang kita bisa lihat di sini bahwa ketika dia mengalami kesulitan apapun ya, dia memandang bahwa yang di Ayub 1 tadi ya, terpujilah nama Tuhan. Walaupun ada pengertian yang salah ya ketika dia bilang Tuhan yang mengambil itu, tetapi sikap hidup dia terpujilah nama Tuhan dan mengatakan bahwa aku akan timbul seperti emas, itu hal yang perlu kita contoh ya.
Lalu di ayat 11 ya, dikatakan, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ini satu hal yang bagus ya, karena ini menunjukkan Ayub itu ikut Tuhan bukan saja karena Tuhan memberkati dia ya, tapi dia tahu bahwa Tuhan itu dapat diandalkan, dapat dipercaya ya. Jadi seandainya Tuhan menguji aku, dia punya prinsip, aku akan muncul seperti emas. Ada banyak cerita bagaimana emas itu dimurnikan ya, dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi. Nanti semakin panas itu semua kotoran-kotorannya itu akan ngambang keluar ya. Jadi gampang untuk disaring sehingga emasnya itu menjadi emas yang murni ya, bukan campuran lagi. Tapi perlu dipanaskan begitu rupa baru bisa dibersihkan. Nah, kemudian kalau kita baca dari ayat 10 ini sampai ayat 12 ini rangkaian yang bagus sekali ya. Karena ia tahu jalan hidupku, ya, Ayub 23 ayat 10 sampai dengan 12. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Lalu perhatikan ayat 12. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya ya. Ini satu hal yang bagus ya. Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku ya. Barang siapa memegang perintahku, melakukannya, dia mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dia kasih oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya ya. Ada lagu yang bagus juga ya, kata-katanya kira-kira seperti ini. Setiap janjimu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Ya, ini seperti ayat 12 tadi ya. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun jalanku dalam setiap waktu. Ya, kata-katanya mungkin agak ketukar ya, tapi kira-kira kayak begitu. Penolongku yang aku percaya. Ya, dalam hatiku kusimpan janjimu ya. Dalam sanubariku kusimpan setiap ucapan bibirnya. Kira-kira kayak begitu. Nah, dalam bahasa Inggris ini bagus sekali. I have treasured the words of his mouth ya, more than my necessary food. Aku menghargai ya. Aku menganggap penting perkataan dari mulutnya atau firmannya lebih daripada makanan harianku atau my daily food ya, makanan yang aku makan tiap hari, atau my necessary food ya, makanan yang aku perlukan ya. Jadi artinya Ayub ini mendahulukan untuk menikmati firman-Nya baru makan pagi ya. No Bible, no breakfast ya, kira-kira seperti itu. Ini prinsip yang bagus ya, yang perlu kita pegang ya. Di akhir kisah Ayub ini, Ayub mengakui di Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi memang sebagian dari apa yang Ayub sampaikan itu juga karena dia tidak terlalu mengenal Tuhan ya. Awalnya cuma karena kata orang, tapi belakangan dia mulai bertumbuh mengenal Tuhan. Hal yang sama juga kita begitu ya. Kita dengar kenal Tuhan dari kata orang, kata pendeta kita, gembala kita, kata gereja kita. Tapi secara pribadi kita mesti bangun hubungan dengan Tuhan. Kenal Tuhan secara pribadi. Supaya kita tidak terombang-ambing. Bukan hanya kata orang, kata siapa, tapi secara pribadi kita kenal Tuhan. Dan itu yang membentuk kehidupan rohani kita. Ya. Kita kenal bahwa Dia itu Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kita. Amin.